Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo grade 8, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA kembali bersama Ustazah Adiba. Bagaimana kabarnya semua? Oke, saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Ananda grade 8, bagaimana tadi sudah melihat videonya di awal? Oke, apa sih maksudnya Ustazah memberikan video itu? Nah, jadi video itu adalah isi dari video itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Oke, tadi kalian melihat bagaimana perkembangan dari sebuah tumbuhan gitu ya, mulai dari biji sampai terbentuknya organ tumbuhan. Oke, itu yang kalian lihat sekilas. Nah, tapi pada kesempatan ini Ustazah mengajak kalian untuk belajar lebih dalam. Kenapa sih si akar itu bisa melebar? Kenapa sih tadi tumbuhan itu bisa memanjang? Dan kenapa batangnya itu bisa melebar? Kenapa sih daunnya bisa banyak? Nah, kita akan pelajari pada bab sekarang ya. Oke, bab hari ini yang kita akan pelajari adalah tentang struktur organ dan jaringan pada tumbuhan. Oke ya, Ustazah harap semuanya sudah siap dengan alat tulisnya, karena kalau belajar IPA, khususnya biologi, Ustazah mewajibkan kalian untuk mencatat, gitu ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Oke, alhamdulillah. Nah, tentunya sebelum kalian belajar materi tentang organ dan jaringan tumbuhan, kalian harus tahu dulu apa sih yang mau kalian pelajari gitu ya. Poin-poinnya apa aja? Oke, Ustazah akan memaparkan tujuan pembelajarannya. Yang pertama di sini kalian harus mengidentifikasi jaringan dan organ. Judulnya aja udah jaringan dan organ ya. Jadi tentunya kalian harus mengidentifikasi jaringan dan organ, tapi secara umum terlebih dahulu. Ya, oke, poin yang kedua adalah menjelaskan perbedaan antara organ tumbuhan dikotil dan monokotil. Oke, untuk mempelajari perbedaan organ tumbuhan, acuannya itu adalah kelompok tumbuhan dikotil dan monokotil. Dilihat dari sini, ya, karena mereka jelas berbeda. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah menjelaskan tadi struktur dan fungsi organ. Nah, kalau sekarang jaringannya, ya. Oke, Ustazah bagi menjadi dua pertemuan untuk membahas jaringan, ya. Ada jaringan akar, batang, dan daun, dan nanti terpisah ada jaringan bunga, buah, dan biji. Dan poin yang keempat di sini kita akan pelajari tentang proses fisiologis dari tumbuhan, ya. Oke, fisiologis, masih ingat apa itu fisiologis? Ya, fisiologis itu diambil dari kata fisio, fisik gitu ya.
eh, faal diambil dari kata faal atau fungsi, dan logis dari kata ilmu. Jadi fisiologis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang eh, proses fisika ya dan fungsi dari organ pada tumbuhan, pada makhluk hidup ya, kayak itu fisiologis. Nah kemudian ya proses fisiologis yang akan kita pelajari adalah proses fotosintesis, khusus fotosintesis saja. Oke, pada pertemuan ini yang akan kita pelajari adalah poin 1 dan 2 saja ya. Poin 1 dan 2 saja. Oke, kalau ngomongin soal struktur dan fungsi jaringan ataupun organ tumbuhan, Ustazah tuh selalu mengingatkan murid-murid Ustazah untuk review kembali materi di kelas 7 tentang sistem organisasi kehidupan ya. Oke, urutan kehidupan organisasi itu dimulai dari yang terkecil, ada sel, kemudian ada jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Terbentuklah organisme. Contohnya ya tumbuhan utuh tadi ya, atau kita sebagai manusia itu organisme. Nah, kemudian di sini ada jaringan dan organ. Dilihat urutannya, jaringan ini urutan kedua dan organ urutan ketiga ya. Oke. Nah, baru deh kita masuk ke jaringan. Apa sih jaringan itu? Oke, karena tadi urutannya kedua dan posisinya adalah setelah sel, maka jaringan itu adalah kumpulan dari sel. Tapi selnya sel yang sejenis gitu ya, yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan, oke, histologi ya. Kemudian organ. Nah, kalau organ tadi posisinya adalah yang ketiga setelah jaringan. Maka otomatis organ itu adalah kumpulan dari jaringan, gitu ya. Kayak kalau tadi jaringan itu kumpulan sel sejenis, kalau organ itu kumpulan jaringan yang berbeda-beda. Nah, gitu ya. Kayak kumpulan jaringan yang berbeda dan tentunya karena jaringannya berbeda, jadi dia juga punya fungsi-fungsi tertentu ya. Bersatu membentuklah organ. Ilmu yang mempelajari tentang organ itu adalah organologi ya. Logos itu ilmu. Nah, ya ini contohnya organ ada batang, daun, bunga, buah, biji, dan jaringan ini contohnya adalah jaringan mesofil pada daun. Oke, next kita masuk ke organ dulu ya. Ustazah akan pelajari mundur, nggak mulai dari jaringan. Kenapa? Karena semakin kecil strukturnya biasanya semakin kompleks gitu ya. Jadi Ustazah akan pelajari dari organ dulu. Oke, organ pada tumbuhan itu sebetulnya dibagi menjadi dua bagian. Ada dibagi menjadi dua macam. Ada organ vegetatif dan organ generatif. Tolong dicatat ya. Oke, kita akan pelajari dari organ vegetatif dulu. Yang pertama di sini ada organ yang paling posisinya dia paling bawah ya, yaitu ada akar. Nah, biasanya di akar ini dia nempel dengan tanah. Ya. Kemudian organ yang kedua ada organ batang. Posisi batang itu berada di antara menghubungkan antara akar dengan organ-organ lainnya. Misalnya di sini ada daun, ada bunga, itu biasanya pada nempel pada batang gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada organ daun. Nah, akar, batang, dan daun ini merupakan organ vegetatif. Nah, fungsinya buat apa sih vegetatif itu? Nah, jadi ini adalah kita sebutnya sebagai organ pekerja gitu ya. Nah, organ pekerja di sini ada akar yang pertama, fungsinya tadi karena dia nempel dengan tanah, biasanya fungsinya dia sebagai penyerap ya. Dia bisa menyerap air, menyerap unsur-unsur organik di dalam tanah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari akar biasanya kan dibawa ke batang ya. Oke, dibawa ke batang. Nah, karena batang tadi posisinya ada di antara akar dengan organ tumbuhan lainnya, maka dia punya fungsi sebagai pengangkut. Jadi, nanti unsur yang sudah diserap kemudian diangkut oleh si batang. Dan yang ketiga ada daun. Nah, seperti yang kita ketahui di daun itu ada bagian yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas ini di dalamnya ada klorofil. Klorofil ini adalah zat hijau daun. Zat hijau daun ini digunakan untuk fotosintesis. Ya, fotosintesis itu adalah istilah yang digunakan oleh tumbuhan yang tujuannya adalah untuk proses pembentukan makanan. Jadi dapurnya itu ada di daun ya, gitu. Oke, jadi daun ini fungsinya adalah mengolah zat-zat makanan ya. Tadi bahannya diambil dari akar, kemudian disalurkan melalui batang ya. Jadi fungsi organ vegetatif adalah menyerap, mengangkut, dan mengolah zat makanan. Lanjut, di sini ada organ bunga, buah, dan
biji. Oke ya, bunga, buah, dan biji ini adalah organ generatif. Oke, gen itu diambil dari kata generatif itu diambil dari kata gen. Gen ini adalah unit pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jadi ini adalah alat perkembangbiakan yang khusus gitu ya pada tumbuhan ya. Alat perkembangbiakan alami yang aslinya itu pada bunga, buah, dan biji ya. Nah, Ustazah, bisa nggak sih akar, batang, dan daun itu digunakan sebagai alat perkembangbiakan juga? Bisa dong. Kalian pernah dengar istilah mencangkok atau stek gitu ya? Itu kan biasanya diambil dari batangnya ya, dari batang tumbuhan, dari organ vegetatif. Bisa digunakan, tapi bukan merupakan alat perkembangbiakan alami. Ya, jadi nggak mengalami proses persilangan. Yang dikatakan perkembangbiakan itu kan yang asli itu harus mengalami persilangan. Ya, jadi kalau pada bunga, buah, dan biji ini adalah terjadi proses tersebut gitu. Oke ya, itu organ pada tumbuhan. Oke, tadi seperti yang Ustazah jelaskan, untuk mempelajari organ tumbuhan, spesifiknya itu kita harus lihat dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Oke ya, tadi sudah dijelaskan dikotil itu adalah tumbuhan berkeping 2 dan monokotil itu adalah tumbuhan berkeping 1 ya. Di itu 2, mono itu 1. Oke. Nah, caranya silahkan disimak tabel berikut. Ustazah harap kalian bukan hanya menghafalkan, tapi juga paham ya perbedaan antara akar, tunggang, dan serabut, batang berkambium dengan tidak berkambium. Jadi harus paham ya. Oke, sekarang kita lihat di sini dimulai dari akar. Kalau pada dikotil tunggang, pada monokotil itu serabut. Nah, serabut, kalian bayangkan serabut kelapa, bentuknya seperti apa sih? Gitu. Nah, sama persis seperti ini ya. Nah, ini adalah kelompok tumbuhan monokotil. Nah, kalau pada dikotil itu tunggang. Kalau tunggang itu biasanya ciri khasnya dia punya akar utama di sini. Kemudian baru dia bercabang-cabang ya. Nah, biasanya akar tunggang juga strukturnya dia lebih kuat ya. Makanya kelompok tumbuhan dikotil itu biasanya tumbuhan-tumbuhannya ukurannya besar-besar dan kokoh. Sedangkan kalau monokotil itu biasanya ukurannya kecil-kecil dan biasanya daunnya tuh lunak gitu, batangnya tuh lunak gitu ya. Kemudian di batang itu ada kambium pada dikotil, dan monokotil itu dia tidak punya kambium. Apa sih kambium? Kita akan pelajari lebih jauh nanti di jaringan. Oke, di sini ada kambium. Contohnya kalau kalian pernah melihat batang pohon yang digergaji, dibelah ya secara melintang, itu akan terlihat seperti ini. Jadi ada lingkaran-lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran ini kalau dilihat di mikroskop itu strukturnya adalah kambium. Nah, itu batang, kemudian daunnya. Daunnya kalau pada dikotil itu seperti sirip ikan ya, makanya disebut menyirip. Dan bentuk daunnya itu dia tadi menjari ya. Jadi posisi daunnya gitu ya. Daun satu dengan daun yang lainnya biasanya dia menjari gitu, kayak jari. Nah, sedangkan kalau monokotil itu sejajar. Sejajar antara daun yang satu dengan daun yang lain. Jadi satu pucuk gitu ya. Nah, dia membentang sejajar antara satu dengan yang lainnya. Melengkung itu dilihat dari tulangnya, tulang daunnya. Biasanya melengkung itu dari bawah ke atas ya. Kemudian bunga itu dilihat dari kelopak bunganya. Kalau dikotil, kelopak bunganya biasanya berkelipatan 2 atau 5. Contohnya di sini pada bunga sepatu, dia berkelipatan 5 ya. 1 2 3 4 5. Kemudian kalau monokotil itu biasanya kelipatan 3 ya. 3 6 gitu ya. Nah, ini contohnya ada 6 kelopak. Nah, kalau pada biji, dikotil dan monokotil itu istilah yang diambil dari kata jumlah dan keping ya. Kalau dikotil, di itu 2, kotil itu diambil dari kata kotiledon. Kotiledon itu adalah bahasa Latin dari keping ya. Keping bijinya 2. Kalau monokotil, mono itu 1, kotiledon itu keping, jadi kepingnya ada 1 ya. Jadi bijinya, kepingnya kalau dikotil itu ada 2, monokotil ada 1 gitu ya. Mudah-mudahan paham. Oke, next kita akan masuk ke jaringan pada tumbuhan ya. Oke, jaringan pada tumbuhan itu dibagi menjadi beberapa macam lagi. Oke, yang pertama itu ada jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang aktif membelah ya.
Nah, ciri-cirinya biasanya dia terdiri dari sel-sel aktif yang masih aktif membelah. Kemudian yang kedua, ukuran selnya biasanya dia kecil, ya. Kalau dilihat dari mikroskop, vakuolanya juga biasanya ukurannya kecil, inti selnya besar, dan dia itu kaya akan sitoplasma. Sitoplasma itu cairan pada sel ya, masih ingat? Jadi biasanya dia isinya itu lebih banyak air gitu. Dan dinding selnya tipis ya, karena belum mengalami penebalan. Oke, kemudian yang kedua itu ada jaringan dewasa ya. Jaringan dewasa itu adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Oke, apa sih diferensiasi itu? Oke, kalau kalian lihat kata-katanya di sini ada kata diferen. Diferen itu berbeda, artinya jaringan tersebut dia sudah tumbuh membentuk jaringan-jaringan yang berbeda. Jadi punya struktur yang khusus dan fungsi yang khusus. Oke, jaringan dewasa ini tentunya terbentuk dari jaringan meristem. Ya, oke, kita akan pelajari jaringan meristem terlebih dahulu. Ya, oke, jaringan meristem itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu ada promeristem. Di sini gambarnya Ustazah berikan kalian gambar biji ya. Oke, kenapa sih? Karena jaringan promeristem ini biasanya terdapat pada jaringan-jaringan tumbuhan yang masih berbentuk tunas, biji seperti itu ya. Itu promeristem. Jadi belum membentuk meristem utuh, baru mau membentuk meristem gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada radicula, ada plumula. Radicula itu diambil dari kata radix. Radix itu adalah akar, artinya radicula itu adalah calon akar. Jadi baru calonnya gitu ya. Kemudian ada plumula. Plumula itu adalah calon daun ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah meristem berdasarkan letaknya. Dan yang ketiga, meristem berdasarkan asal pembentukannya. Kita akan pelajari dulu meristem berdasarkan letaknya, ya. Oke, meristem berdasarkan letaknya. Oke, meristem berdasarkan letaknya itu dibagi menjadi 3 macam. Ada meristem apikal. Oke, dicatat ya. Apikal itu diambil dari kata apex. Apex itu adalah ujung. Artinya apa? Meristem apikal ini berada di ujung-ujung tumbuhan. Kalau di sini ya, contohnya, nah, jadi di ujung batang, di ujung akar, ya, itu semuanya berisi meristem apikal. Ya, kemudian ada meristem interkalar, ya. Meristem interkalar ini adalah diambil dari kata inter itu berarti posisinya ada di tengah-tengah gitu ya. Ada di tengah-tengah. Biasanya ada di sela-sela antara batang dengan daun gitu ya. Oh, di sini oke. Contohnya, nah, paling jelas itu pada bambu ya. Di sini kan ada sekat-sekatnya nih. Nah, sekat-sekatnya ini biasanya berisi jaringan-jaringan interkalar gitu ya. Jadi ada posisinya ada di sela-sela batang dan juga cabang-cabang lainnya ya. Nah, meristem interkalar ini dia punya fungsi sebagai proses pembentukan daun ya. Jadi nanti pembentukan cabang, pembentukan daun itu biasanya oleh meristem interkalar. Nah, kemudian ada meristem lateral ya. Lateral itu kan samping ya. Nah, jadi meristem lateral ini terdapat pada jaringan-jaringan tumbuhan yang mana fungsinya sebagai proses pelebaran. Oke, meristem lateral itu dibagi, contohnya adalah kambium tadi ya, karena kambium itu kan fungsinya untuk penebalan. Nah, kambium ini dibagi menjadi 2, ada kambium vaskuler, ada kambium lateral ya. Nah, kalau vaskuler itu nanti dia akan membentuk xilem dan juga floem. Nah, vaskuler itu pembuluh ya. Jadi akan membentuk kambium pembuluh. Nah, pembuluh xilem dan floem. Sedangkan kalau meristem lateral itu nanti fungsinya adalah untuk pelebaran. Pelebaran batang itu adalah pelebaran akar gitu ya. Kalau tadi kalian ngelihat di video batangnya kan dia bertambah besar-besar. Nah, itu kenapa bisa bertambah besar? Karena ada aktivitas meristem lateral ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Itu meristem berdasarkan letaknya. Kemudian sekarang kita akan pelajari meristem berdasarkan asal pembentukannya ya. Oke.
Oke, di sini yang pertama jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya dibagi menjadi dua. Ada meristem primer, ada meristem sekunder. Nah, meristem berdasarkan asal pembentukannya itu ada kaitannya juga dengan meristem yang tadi. Meristem berdasarkan posisinya. Tadi kan ada apikal, ada lateral, ada interkalar gitu ya. Nah, kalau meristem berdasarkan asal pembentukannya itu meristem yang terbentuk dari meristem yang tadi gitu ya. Contohnya di sini ada meristem primer. Nah, meristem primer ini karena dia meristem primer ini bekerjanya untuk proses pemanjangan batang, pemanjangan akar gitu ya. Bertambah panjang gitu akarnya. Nah, artinya harus ada meristem yang kerjanya itu ada di ujung. Nah, tadi meristem yang posisinya ada di ujung adalah meristem apikal ya. Jadi meristem primer itu berasal dari meristem apikal seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini dia fungsinya adalah pelebaran. Jadi kalau meristem primer tadi nambah panjang, kalau sekunder itu nambah lebar gitu ya, nambah besar. Nah, tadi meristem berdasarkan letaknya yang posisinya ada di samping-samping tumbuhan itu adalah meristem lateral. Jadi meristem sekunder itu berasal dari meristem lateral. Contohnya apa? Contohnya cambium tadi ya. Oke, itu jaringan meristem. Sekarang kita masuk ke jaringan dewasa ya. Oke, jaringan dewasa itu adalah jaringan diferensiasi. Jadi sama aja ya. Ini bahasa lainnya. Oke. Jaringan dewasa itu sebetulnya dibagi menjadi 4 jenis ya. Jenis yang pertama, sebelumnya Ustazah punya singkatan, ini memang agak maksa, tapi sejujurnya ini memudahkan Ustazah untuk menghafalkan, oke ya. Jadi ada 4, ini Ustazah singkat jadi epi, para, pengangkut, kosong ya. Kata yang diambil adalah kata yang berwarna kuning, epi, par, pengangkut, dan ong ya. Nah, kita terjemahkan epi itu apa? Oke, yang pertama di sini ada jaringan epidermis ya. Oke, jaringan epidermis, kemudian ada jaringan tadi para diambil dari kata par, jadi jaringan parenkim gitu ya. Kemudian yang ketiga diambil semua jadi jaringan pengangkut, dan yang keempat ada ongnya diambil dari kata belakangnya yaitu jaringan penyokong ya. Jadi ada epidermis, parenkim, pengangkut, dan penyokong. Oke. Nah, kita mulai dari jaringan epidermis dulu. Apa sih jaringan epidermis itu gitu ya? Oke, epidermis itu diambil dari kata epi. Epi itu adalah luar, dan dermis. Dermis itu adalah kulit. Nah, kalau kulit itu biasanya kan posisinya ada di luar tubuh ya. Begitupun dengan tumbuhan. Jadi kalau jaringan epidermis itu adalah jaringan yang posisinya ada paling luar ya. Jadi kalau disusun mah ada posisinya ada berada pada paling atas gitu ya. Kemudian fungsinya, karena dia posisinya paling luar, artinya pasti fungsinya untuk melindungi. Sama seperti kulit kita gitu ya. Fungsinya kan buat melindungi. Nah, kemudian tadi jaringan epidermis ini kan masuknya kelompok jaringan diferensiasi atau jaringan dewasa, yang mana jaringannya itu akan membentuk jaringan-jaringan tertentu dan memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Contohnya di sini bentuk diferensiasi dari daun itu ada stomata, kemudian di batang itu ada trikoma ya, atau bulu pada bulu-bulu gitu ya. Nah, kemudian ada bulu akar gitu. Contohnya ya. Ini fungsinya buat apa? Beda-beda juga ya. Kalau stomata itu nanti pada proses fotosintesis, yang ini biasanya untuk mencegah penguapan. Kalau pada akar diperbanyak. Oke, tadi ada di video ya, ketika akarnya itu, bulu akarnya itu bertambah panjang ke ujung-ujungnya gitu ya. Kenapa sih dia bertambah panjang? Kenapa harus ada bulu akar? Biar memperlebar proses penyerapan. Oke, kita lanjutkan ke jaringan dewasa berikutnya, itu ada jaringan parenkim. Oke, bahasa lain dari jaringan parenkim adalah jaringan dasar, karena posisinya adalah paling dasar setelah jaringan luar atau epidermis ya. Oke, di jaringan parenkim, yang pertama di sini ya tadi merupakan jaringan dasar, dan biasanya dia terdiri dari sel-sel yang hidup. Kenapa harus hidup? Karena dia fungsinya untuk penebalan. Ya,
Kemudian fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, biasanya pada akar dan pada batang juga, dan tempat terjadinya fotosintesis ya pada daun gitu. Nanti ada jaringan mesofil kalau pada daun disebutnya. Kemudian kalau dilihat di gambar di sini dia, ini tadi epidermis ya. Epidermis. Nah, ini adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Kalau dilihat dia itu strukturnya sangat renggang. Ya. Kenapa renggang? Karena sebagai tempat pertukaran molekul, pertukaran zat ya, tempat transportasi zat. Jadi zat yang masuk dan keluar itu masuk lewat melalui parenkim, diatur oleh jaringan parenkim ya. Nah, parenkim pada organ tumbuhan itu berbeda-beda. Jadi ada parenkim pada akar dan batang sama parenkim pada daun. Namanya itu beda-beda. Jadi nanti kalian jangan kaget. Kok ini ada jaringan ini sih, perasaan kemarin nggak dipelajari gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari jaringan parenkim. Jadi harus hafal. Nah, kalau pada akar dan batang, jaringan parenkimnya itu kita sebut dengan korteks. Kemudian ada juga empulur dan jari-jari empulur. Nah, kalau pada daun, jaringan parenkimnya itu ada 3. Ada jaringan mesofil ya. Nah, mesofil isinya ada jaringan palisade atau biasanya disebutnya jaringan tiang, dan spons atau bunga karang. Nah, ini ya, ini jaringan spons dan ini adalah jaringan tiangnya, palisade dan sponsnya. Oke, ini nanti kita akan pelajari di daun khusus ya. Itu jaringan parenkim, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang ketiga ada jaringan pengangkut atau bahasa lainnya adalah vaskuler ya. Kalau pengangkut tentunya kalian sudah kenal, ini paling terkenal ya kalau kita mempelajari tentang tumbuhan, itu ada xilem dan floem. Oke. Ini biasanya tertukar, yang diangkutnya tuh apa? Kalau Ustazah cara mudah menghafalnya adalah dilihat dari kata floem. Huruf depannya kan huruf F. Nah, maka yang diangkutnya juga diawali dengan huruf F, yaitu fotosintesis. Gitu mudahnya ya. Jadi pembuluh floem itu mengangkut hasil fotosintesis. Proses fotosintesis itu kan di daun. Nah, jadi nanti diangkutnya berarti dari daun. Nah, fotosintesis ini kan zat makanan gitu ya, pembentukan zat makanan. Nah, seluruh organ pada tumbuhan itu butuh makanan. Jadi akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian kalau xilem itu mengangkut zat yang akan digunakan untuk fotosintesis. Nah, bahan-bahannya diambil dari mana? Dari akar dong, ya kan? Dari tanah dong, ya. Jadi mengangkut air dan mineral dari akar kemana? Ke daun, karena akan diproses untuk membentuk unsur makanan ya melalui proses fotosintesis gitu ya. Oke, contohnya di sini ada kambium yang mana sih? Xilem dan floem itu yang mana? Ini ya. Jadi ini adalah tumbuhan dikotil. Kalau kalian potong melintang atau biasanya diiris ya. Kalian kalau ngiris bawang, nah itu potongannya disebut potongan melintang. Ya, kalau ngebelah itu sebutnya potongan membujur ya. Nah, kalau melintang, kalau kita iris, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, itu bentuknya akan seperti ini. Dia akan lingkaran gini ya. Jadi kalau dikotil sama monokotil, itu perbedaannya kan tadi dilihat dari kepemilikan si kambium dan tidaknya ya. Makanya kalau di monokotil, dia kan nggak punya kambium. Kambium itu kalau kan dia lateral ya. Nah, vaskuler membentuk pengangkut, membentuk jaringan pengangkut gitu ya. Jadi nanti dari kambium ini akan tumbuh xilem dan floem gitu. Nah, kalau misalnya di monokotil karena dia nggak ada kambium, akhirnya xilem dan floemnya itu dia nyebar di mana aja. Ini xilem floem gitu ya, ini dilingkari. Nah, kalau misalnya pada dikotil karena dia punya kambium, nah kambiumnya itu yang ungu ini ya. Yang biru. Ini ya, yang biru ini. Nah, tumbuh ke arah dalam itu xilem, tumbuh ke arah luar yang ini itu floem. Ini yang ungunya itu adalah floem, xilemnya yang ini, gitu ya. Seperti itu jaringan pengangkut. Yang terakhir ada jaringan penyokong. Namanya juga penyokong ya, berarti fungsinya untuk memberi bentuk tumbuh-tumbuhan dan juga tentunya untuk menguatkan tubuh-tumbuhan. Macam-macam jaringan penyokong itu ada 2. Yang pertama ada kolenkim, biasanya berisi oleh sel-sel hidup.
Nah, sel-sel hidup ini tersusun dari dinding-dinding selulosa. Selulosa ini adalah sejenis karbohidrat. Oke ya. Contohnya, kalau kolenkim ini biasanya pada batang-batang tumbuhan yang lunak seperti batang seledri di sini ya. Kemudian strukturnya kalau dilihat di sini dia renggang-renggang. Nih, di sini ada bolong-bolong gitu ya. Jadi nggak padat gitu. Makanya dia menyebabkan struktur tumbuhannya itu jadi lunak gitu. Itu kolenkim karena banyak mengandung air juga di kolenkim itu. Kemudian ada sklerenkim. Nah, sklerenkim ini adalah kebalikannya. Jadi terdiri dari sel-sel yang mati, artinya dia nggak membelah lagi, dan biasanya tersusun dari lignin. Ya, lignin itu lilin. Jadi keras. Nah, kalau dilihat di sini gambarnya, nah dia padat ya, rapat-rapat gitu nih jaringannya. Jadi yang celahnya itu cuma sedikit-sedikit, sedangkan ini kan besar gitu ya. Nah, jadi sangat kuat. Saking kuatnya dia keras gitu ya. Nah, sklerenkim itu dibagi menjadi dua, ada sel batu, ada serat sklerenkim. Nah, contohnya adalah pada batok kelapa dan juga serabut kelapa ya. Kalau batok kelapa itu kan strukturnya keras banget ya, seperti batu gitu. Makanya sebutnya sel batu dan serat sklerenkim. Oke, ini adalah jaringan dewasa atau jaringan diferensiasi terakhir yang akan kita pelajari secara umum. Tentunya materinya nggak berakhir sampai sini karena kita akan bahas sedetail mungkin per organ. Ya, nanti di akar penyokongnya seperti apa, epidermisnya seperti apa, jaringan meristemnya seperti apa, itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik. Kalau memang ada pertanyaan silahkan diajukan ke Ustazah langsung boleh, ke wali kelas juga boleh. Silahkan dibaca kembali catatannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.